saudara, berbahagialah engkau di saat engkau sedang duduk di tengah-tengah menikmati hari-hari yang ada, ataupun sedang menikmati bagaimana quality time dengan keluarga yang tentunya membawa kepada kita suatu kebahagiaan, satu kasih yang penuh dengan rasa syukur, rasa sukacita bahwa Allah masih memelihara kita sampai hari ini. Saudara, saya akan bagikan berkat bagi saudara dimanapun Anda berada. Saya akan baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-26. Kejadian 19 ayatnya yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Menoleh jadi tiang garam. Dan tema khotbah saya, mengapa jadi tiang garam? Mengapa jadi tiang garam? Kisah yang sangat menarik kalau kita melihat tentang kisah Lot bersama dengan keluarga yang tinggal di Sodom Gomora, tempat yang sejak awal itu dianggap oleh Lot seperti lembah Yordan, penuh dengan keindahan, penuh dengan berkat. Dan pada akhirnya ketika menjalani hidup di sana, mungkin Lot berpikir, saya sangat happy, saya sangat bahagia dengan Sodom dan Gomora. Dan Lot menikmati benar-benar hidup di Sodom Gomora tanpa disadari bahwa ternyata kehidupan Sodom Gomora itu bukanlah orang-orang yang bagaimana mereka menyembah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat pola hidup yang rusak, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menyembah Allah, yang berjalan dengan keinginan dagingnya sendiri, dan berakhir kepada sebuah kemusnahan yang Allah musnahkan. Yang seharusnya Alkitab sudah mencatat bahwa Sodom Gomora itu akan di bumi hanguskan oleh Allah, akan hancur oleh Allah, karena Allah melihat kebejatan, kedegilan hati mereka yang susah diubahkan. Dan Lot ada di antara mereka. Tetapi yang sangat membuat kita luar biasa karena Allah tidak menghukum Lot. Alkitab berkata Allah ingat kepada Abraham, maka Lot itu diselamatkan. Yang lebih menarik lagi, seharusnya Lot itu bisa mempengaruhi kehidupan. Bagaimana ketika dia mengikuti Abraham itu hidup yang menyembah Allah, mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Tetapi ketika dia pindah ke Sodom Gomora, kehidupannya bukan untuk mempengaruhi orang lain, justru dia terpengaruh dengan kehidupan bangsa itu, masyarakat di sana. Dan akhirnya Allah membuat Lot keluar dari kehidupan itu agar dia diselamatkan dan dia terpengaruh dengan lingkungan hidup yang bejat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mendorong Lot untuk keluar dari tempat itu karena harus dimusnahkan, Allah berpesan dengan jelas, jangan pernah menoleh, larilah sekencang-kencangnya, jangan pernah melihat ke belakang lagi. Namun istri Lot sudah berlari sekencang-kencangnya, anaknya sudah berlari sekencang-kencangnya, dan Allah segera memusnahkan Sodom Gomora. Tapi istri Lot pada akhirnya harus menoleh, dan Alkitab mencatat dia menjadi tiang garam. Lalu apa pelajaran yang baik yang kita bisa terima di sana? Pertama-tama saudara, kita dapati cinta akan harta membuat kita lupa akan pesan Tuhan. Cinta akan harta itu membuat kita lupa akan pesan Tuhan. Sehingga kalau kita baca Alkitab yang berkata, di mana hatimu berada, di situ pun hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Dia terlalu cinta, istri Lot terlalu cinta kepada harta yang dia dapat selama dia hidup di Sodom Gomora yang mungkin sudah berkelimpahan, bergelimpang dengan harta, banyak ternaknya, banyak emasnya, dan semuanya dia sudah miliki. Dan mungkin dia berkata, kenapa saudara saya meninggalkan tempat yang indah ini, tempat yang aman ini, tempat yang penuh dengan bahagia ini, meninggalkan Sodom Gomora, harus lari dan lari ke gunung. Dia terlalu cinta kepada hartanya sehingga dia tidak dengar lagi apa yang Tuhan telah berikan dia pesan. Lari dan jangan menoleh. Dan inilah yang menyebabkan kehidupannya ini akhirnya harus tragis menjadi tiang garam. Terkadang kalau kita merenungkan tentang hidup kita terkadang terlalu cinta kepada apa yang kita miliki.
sehingga kita tidak lagi mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Harta itu membuat kita terjadi pemisahan antara hati kita dengan Tuhan. Pendengaran kita tidak lagi mendengar apa yang Tuhan mau. Hai anakku, dengarkanlah. Harta tidak akan pernah kita bawa. Ku tak membawa apapun juga. Kita datang dengan telanjang, kita pun pulang dengan telanjang. Kita datang tidak bawa apa-apa, kosong tangan, kosong kita pulang pun dengan tangan tidak bawa apa-apa. Kelak Tuhan panggil kita tidak bawa apa-apa. Tapi kalau kita masih hidup selama di muka bumi ini, jangan jadi tiang garam. Kenapa? Karena kita terlalu cinta akan harta kita dan kita lupa pesan-pesan Tuhan. Ayat 17 berkata, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, lihat, larilah. Selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun dalam Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Istri Lot tidak lagi mementingkan tentang memikirkan tentang kehidupannya. Kalau aku mati sia-sia, aku akan membawa apa? Nggak ada. Dia tidak peduli lagi tentang kehidupannya. Ya udah, apapun juga yang penting aku menoleh. Kalau kita sudah nggak sayang dengan diri kita, kita hanya terpaut kepada harta, benda, kekayaan. Untuk apa? Orang bisa dijaga harta, tapi Tuhan bilang lenyap sekali waktu pun akan lenyap. Apakah itu diambil oleh pencuri, apakah itu mengalami kebakaran. Peristiwa yang saya baru lihat kemarin hari, tetangga saya mengalami kebakaran, harta mobilnya semua pun habis lenyap. Menunjukkan kepada kita kalau Tuhan mau ambil, dalam waktu sekejap ambil. Tapi Tuhan tidak mau hatimu itu terpaut kepada harta. Menoleh pada harta dan akhirnya lenyap jadi tiang garam. Tapi saya mau dan saya dan saudara untuk boleh melihat ada pesan Tuhan yang kuat bagi kita. Yang engkau harus cintai bukan harta, tapi harus cintai Tuhanmu yang selalu ada bersamamu, yang telah memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Bagian yang kedua, istri Lot lebih takut kehilangan berkat daripada kehilangan sumber berkat. Dia lebih takut kehilangan berkatnya daripada dia tahu bahwa kalau dia mengerti, memahami bahwa sumber berkat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau lari keluarkan Sodom Gomora, maka Tuhan sudah siapkan berkat yang terbaik dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan bilang keluar dari kehidupanmu yang lama yang penuh kesia-siaan, dengar baik saya mau katakan, Tuhan sudah menyiapkan engkau berkat yang terbaik. Melebihi daripada berkat yang kau peroleh Sodom Gomora, melebihi berkat apa yang kau alami hari ini, Tuhan akan menyiapkan lebih dan lebih lagi kepadamu berkat yang terbaik. Asal jangan pernah menoleh masa lalu, kita tinggalkan masa lalu. Tapi kita lihat ada pesan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan mau supaya engkau menikmati berkat-berkat itu. Carilah sumber berkat. Bukan mempertahankan berkat yang sudah ada. Tapi carilah sumber berkat. Hatimu terpaut kepada sumber berkat Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Karena kita mengerti cinta akan harta membuat kita lupa dari mana asal harta itu. Harta itu berasal dari Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa kita banggakan, kita peroleh karena kekuatan sendiri. Satu waktu Tuhan berikan engkau sakit dan biaya hidupmu itu akan habis. Hartamu akan habis karena sakit. Oleh karena itu cintailah Tuhan dan hatimu terperbuat. Dan yang ketiga, harta itu lebih utama. Jangan menganggap harta lebih utama daripada keselamatan. Jangan menganggap harta itu lebih utama daripada keselamatan. Nilai yang paling besar itu keselamatan. Kenapa Tuhan tinggalkan sorga? Kenapa dia rela jadi hamba, jadi dulos? Kenapa dia turun ke bumi, jadi manusia? Dia tinggalkan harta yang kaya. Alkitab mencatat, dia yang kaya rela jadi miskin. Untuk apa? Karena dia mau supaya saya dan saudara diselamatkan. Ternyata yang Allah lihat, keselamatan itu lebih besar dari harta benda kekayaan sorga. Dan dia tahu bahwa ketika dia mampu untuk memberi dirinya bagi keselamatan banyak orang, itulah pekerjaan yang sangat mulia. Keselamatan inilah yang harus kita pertahankan, yang harus kita rebut, yang harus kita kerjakan hari demi hari. Bukan harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak bawa sedikit pun. Tapi keselamatan itu sampai pada surga. Karena di surga lah kita akan menikmati segala sesuatu keindahan dan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan jadi tiang garam, jadi orang yang bodoh karena kita menoleh melihat kekayaan yang ada. Tapi lihatlah, Tuhan sedang menyiapkan untuk engkau berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Amin.